Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Ya, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat hidayah, yang mana ini merupakan nikmat di antara nikmat Allah yang paling besar, yang patut kita syukuri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih. Dan Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi nikmat Allah itu begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kehidupan, kesehatan, nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu karena tidak mensyukurinya. Itu nikmat sehat dan juga waktu luang. Maka nikmat waktu luang ini merupakan nikmat yang paling besar. Kata Rasulullah, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Iktanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa gina'aka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa sihata qabla marodik. Dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan nikmat hidup sebelum datang masa matimu. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Maka orang yang beruntung yaitu orang yang memaksimalkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah sampai dia wafat. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang yang namanya kematian. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu materi berkaitan dengan tauhid. Akan tetapi kita tidak membahas mengenai pembagian tauhid atau macam-macam tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, kita tidak membahas tentang hal tersebut, tapi yang kita bahas yaitu buah dari atau keutamaan dari tauhid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tentunya yang membuat kita menjadi tenang dan bahagia yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seseorang dia tidak mendapati hidupnya itu tenang atau bahagia, berarti rahmat Allah telah dicabut darinya. Sehingga kita membutuhkan dalam kehidupan kita yaitu rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Maka kata para ulama, ada sebab-sebab di mana jika kita melakukan hal-hal tersebut rahmat Allah akan dicabut.
Ya, ada beberapa perkara yang jika dilakukan maka rahmat Allah akan dicabut, dan jika rahmat Allah dicabut maka konsekuensinya hidup kita tidak akan tenang dan tidak akan bahagia. Itu kata para ulama ada beberapa perkara. Yang pertama yaitu idza kunta la taqbalu al-haq, jika engkau tidak mau menerima kebenaran. Ya, jika engkau tidak mau menerima kebenaran, atau dalam artian engkau sombong dan tidak menerima kebenaran dan juga hidayah. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu engkau merendahkan orang lain dan juga menolak kebenaran. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Sehingga jika kita mendapati ada orang yang dia menolak kebenaran yang telah datang kepadanya, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang dicabut rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika dia la taqbalu anil haq, ketika dia tidak mau menerima kebenaran. Ya, sebagaimana tadi kata Rasulullah, kesombongan itu dia menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Ya. Jadi yang namanya kesombongan itu bukan kita suka berhias atau suka memakai pakaian yang baru, itu bukan makna kesombongan. Karena ada seorang sahabat pernah berkata kepada Rasulullah, ya Allah, jika salah seorang di antara kita suka memakai pakaian yang bagus dan juga sendal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Akan tetapi kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas, yaitu engkau menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Jadi yang pertama itu jika dia menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya, ini disebutkan oleh seorang ustadz bernama Ustadz Abu Humairah, ya, dalam bukunya. Jadi sebab-sebab rahmat, sebab-sebab seseorang dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, idza tujahir bil ma'siyah wala tastahi, jika engkau berbangga dengan maksiat, engkau menampakkan maksiat dan engkau tidak malu. Ya, jika seseorang telah berbangga dengan maksiatnya, bukan hanya dia melakukan maksiat, akan tetapi dia bangga dengan maksiatnya dan dia tidak malu, maka ini ciri-ciri orang yang dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan berbuat dosa dengan terang-terangan, orang yang berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi saja, kata Rasulullah, bahwasanya pada hari kiamat itu lamunna aqwaman, akan datang nanti pada hari kiamat, ya, min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsalin jibal, akan datang nanti pada hari kiamat di kalangan umatku sekelompok orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Fayaja'alahu Allahu azza wa jalla haba'an manthura, dan Allah ternyata menjadikan amal-amal mereka nih hilang, habis. Kenapa? Ternyata mereka itu jika bersendiri mereka melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Ya, jika melakukan dosa sendiri-sendiri saja, sembunyi-sembunyi saja, itu sudah menghapuskan, menghancurkan amal-amal, apalagi jika dilakukan secara terang-terangan. Karena dosa yang dilakukan secara terang-terangan menunjukkan bahwasanya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya. Ya, karena dosa itu bisa berlipat ganda jika dilakukan karena al-israr. Jadi dosa itu bisa berlipat ganda balasannya jika dilakukan ada al-israr atau terus menerus, atau al-israr, atau ada salah satunya yaitu dia berbangga-bangga dengan dosanya. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirun, sesungguhnya setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang berbangga-bangga atau menampakkan maksiatnya. Ya, Rasulullah mencontohkan yaitu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tutupi aibnya, yang mana dia melakukan dosa pada malam hari, kemudian di pagi hari dia mengabarkan kepada manusia apa yang dia telah lakukan di
di malam hari. Maka ini ciri-ciri orang yang mujahir bil maksiyah, itu orang yang menampakkan maksiatnya. Ya, contohnya dalam ketempuh kehidupan sehari-hari seperti orang yang perempuan-perempuan yang menampakkan aurat di media sosial, atau orang-orang yang misalnya jogging tapi buka aurat, atau senam tapi buka aurat. Itu termasuk orang-orang yang berbangga dengan maksiat. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikut yang ketiga yaitu idza kunta ta'kulu al-harama wa la takhafullaha azza wajal. Jika engkau memakan harta haram dan engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta ta'kulul harama wa la takhafullaha azza wajal. Jika engkau memakan harta yang haram tapi engkau tidak takut kepada akibat dari apa yang kau lakukan. Karena merupakan fenomena di akhir zaman, ya, seperti kata Rasulullah, sayati alaikum zaman, akan datang nanti di akhir zaman, la yubali annas bima akhadha al-mal amin halal au min haram. Akan datang nanti di akhir zaman, ya, orang-orang tidak lagi memikirkan dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Karena orang yang memakan harta haram akan berefek kepada amalnya. Kullu lahmin nabata min suhtin fahuwa fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Wahai manusia, makan dan minumlah makanan yang halal dan thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kata para ulama, orang yang makan makanan haram itu salah satu dari talbis iblis atau mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu dia menggoda manusia bertahap-tahap. Pertama dia menggoda manusia untuk melakukan kesyirikan. Jika orang tersebut lolos dari kesyirikan, maka setan akan menggoda untuk dia melakukan dosa besar. Dosa besar ini yaitu diantaranya makan makanan yang haram. Maka ini bagian dari langkah-langkah setan. Dan tadi dikatakan bahwasanya makan makanan yang haram itu mempengaruhi amal kita sehari-hari. Jika seseorang itu sering makan makanan yang haram, maka ketika dia beribadah akan terasa berat, ya, akan terasa berat. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah harta yang halal dan beramallah dengan amal yang soleh. Jadi kata para ulama tafsir bahwasanya Allah mengaitkan antara mencari harta yang halal dengan ibadah, yaitu karena apa? Karena ibadah itu berefek pada mencari harta yang halal atau yang haram itu berefek pada ibadah kita. Ya, jika seseorang sering makan makanan yang haram, maka dia akan berat untuk beribadah. Dan makan makanan yang haram itu akan mencabut dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, orang yang sering makan makanan yang haram, doanya akan sulit untuk dikabulkan. Sebagaimana dikisahkan bahwa ada orang yang bersafar, yang mana dia sudah berada di tingkat kesulitan, ya, dia sudah bersafar dalam keadaan lapar, haus, kemudian jarak perjalanan juga jauh, ya, dia sudah angkat tangan, sudah berdoa, akan tetapi doanya tertolak. Kenapa? Karena wa mat'amuhu haram, karena makanannya haram, wa mashrabuhu haram, karena minumannya juga haram, wa ghudhiya bi haram, dia tiap hari itu makan makanan yang haram. Fa aina yustajabu laha, fa anna yustajabu laha, bagaimana dia bisa dikabulkan doanya kalau dia senantiasa makan makanan yang haram? Meskipun dia menggabungkan antara keutamaan tempat dalam berdoa atau keutamaan waktu dalam berdoa, ya, doanya tidak akan dikabulkan. Misalnya dia berdoa di padang Arafah sekalipun, ya,
ketika dia sedang puasa Arafah misalnya, atau dia berdoa di depan Ka'bah, maka doanya tidak akan terkabul jika dia selalu memakan makanan yang haram. Kemudian perkara-perkara yang dapat membuat kita, atau sebab-sebab yang membuat rahmat Allah dicabut dari kita, yaitu idza kunta tufaddil suhbatal khabisah, jika engkau mengutamakan teman yang buruk. Idza kunta tufaddil suhbata al khabisah, jika engkau mengutamakan teman yang buruk daripada teman yang baik. Karena kata Rasulullah apa? Al mar'u ala dini khalili, seseorang itu dia tergantung agama temannya. Seseorang tergantung agama temannya. As-sahibus sahib, teman itu dia menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. Ya, sehingga kalau ketong lihat orang itu ketika dong satu perkumpulan atau apa, pasti rata-rata tuh satu jenis atau satu apa, rata-rata sama semua. Kayak contohnya antum santrin, ada dalam satu level, ada yang satu kelas, lalu masing-masing punya setoran juz 30 ya, semua dalam satu level. Karena apa? Kalian semua saling berteman, saling bersahabat. Karena agama seseorang itu tergantung dari temannya. Ya, al arwahu junudum mujannadah. Jiwa seseorang itu dia akan mengikuti orang-orang yang sejenis dengannya. Nah, dan orang yang senantiasa dia tidak mencari teman yang baik, maka dia akan terpengaruh dengan agama temannya. Makanya kata Rasulullah, mathalu jalisis soleh wa jalisis su, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti apa? Seperti penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Ya, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau ketong tidak dapat kalau ketong tidak beli parfumnya, minimal ketong dapat cium dia punya bau. Sedangkan kalau teman yang buruk itu ibarat pandai besi. Kalau ketong tidak terbakar oleh apinya, maka minimal ketong akan kena dia punya bau busuk. Nah, contohnya dikisahkan ada seseorang laki-laki ya di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abi Mu'id. Nah, Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id ini adalah orang kafir ya, orang kafir di masa Rasulullah SAW. Dahulu dia adalah orang yang sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW, Uqbah bin Abi Mu'id, karena dia adalah salah satu tokoh Arab yang mencintai syair. Dan Rasulullah datang membawa Al-Quran ya, Al-Quran datang dengan pola bahasa yang sangat indah, sehingga Uqbah bin Abi Mu'id ini sangat mengidolakan Nabi. Sampai saking dia mengidolakan Nabi, dia pernah mengundang Nabi untuk makan di rumahnya ya. Kemudian Nabi datang ke rumahnya dan dia menghidangkan makanan untuk Nabi Muhammad, karena dia fans Nabi Muhammad. Tapi apa? Ketika dia menghidangkan makanan untuk Rasulullah tidak mau makan ya. Maka Uqbah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak, wahai Muhammad ya, ini dia belum muslimnya, dia masih kafir. Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak mau makan? Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, aku tidak makan karena engkau masih musyrik. Jadi engkau masih musyrik, jadi aku tidak mungkin makan makanan dari orang musyrik, karena sembelihan orang musyrik itu haram. Maka karena Uqbah dia mau supaya Rasulullah makan dia punya makanan, maka Uqbah dia bersyahadat. Pada waktu itu bersyahadat, tujuannya apa? Tujuannya supaya Rasulullah makan dia punya makanan. Jadi dia tujuan syahadat itu bukan untuk masuk Islam, tapi untuk Rasulullah makan dia punya makanan. Nah, kemudian ketika setelah kejadian itu dia kembali bersama teman-temannya ya, orang-orang kafir seperti Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan lain sebagainya. Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, wahai Uqbah, apakah engkau telah bersyahadat? Kata Uqbah, saya tidak bersyahadat, saya cuma mau supaya Muhammad makan makanan saya. Maka kata Umayyah, tidak, kau berdusta, kau sudah bersyahadat.
maka Uqbah dia pokoknya dia berusaha untuk meyakinkan Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf ini dia pu sahabat, dia pu teman, dia pu besti lah. Dia mau yakinkan kalau dia tidak masuk Islam. Maka Umayyah bin Khalaf tidak percaya. Umayyah bin Khalaf bilang, kalau kamu benar-benar tidak masuk Islam maka kau harus menghinakan Muhammad. Maka pada satu ketika Uqbah ingin membuktikan kalau dia setia kawan. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth ini dia mau buktikan kalau dia setia kawan kepada Umayyah bin Khalaf. Maka ketika Rasulullah dia sedang sholat di dekat Ka'bah, ketika sedang sujud, Uqbah bin Abi Mu'ayth mengeluarkan apa? Salah jazur atau kotoran unta dan menaruhnya di atas punggung Rasulullah. Maka orang-orang kafir Quraisy ketika itu tertawa dengan perbuatan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, maka akibat dari perbuatan itu, maka kata Fatimah, wahai Rasulullah, berdoalah keburukan untuk Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka Rasulullah pun mengangkat tangan dan mendoakan keburukan untuk Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka ketika perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'ayth termasuk orang yang dibunuh, ya, yang dibunuh dalam perang Badar. Maka dia adalah termasuk orang yang pertama wafat, orang kafir yang pertama wafat. Dan pada saat itu dia disalib, ya, dia disalib karena dia punya tingkat keburukan itu sudah tinggi. Nah, jadi kata para ulama, ini akibat dari apa? Akibat berteman dengan teman yang buruk. Padahal Uqbah bin Abi Mu'ayth ini dia sudah hampir masuk Islam, bahkan dia sudah bersyahadat. Tapi kenapa? Karena pengaruh teman yang buruk, ya. Tadi kata Rasulullah, as-sohibus sahib, teman itu dia menarik, dia tarik ketong kepada kebaikan atau tarik ketong kepada keburukan. Makanya orang yang mengutamakan teman yang buruk, maka dia akan dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, idza kunta la tardo bi qada'illahi azza wajal, ya, jika engkau tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kalian tidak ridho dengan ketetapan Allah, itu menunjukkan bahwasanya rahmat Allah akan dicabut dari ketempuh diri. Ya, kata Rasulullah, irdo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridhoilah apa-apa yang Allah sudah bagikan, ya. Allah sudah bagikan kepada kalian, maka kalian akan menjadi hamba Allah yang paling kaya. Jadi kunci seseorang bahagia, ya, mendapatkan rahmat Allah itu jika dia ridho dengan pemberian Allah. Ridho bil qalil, ridho dengan pemberian Allah meskipun sedikit, ya. Dia harus menanamkan sifat qanaah dalam dia punya hati. Kalau dia tidak qanaah, maka sebesar apapun hartanya dia tidak akan puas, dia tidak akan tenang, ya. Makanya Allah berfirman mengenai orang-orang yang fokus hidupnya cuma mengumpulkan harta, alhaakumut takatsur, berbangga-bangga atau memperbanyak harta telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur, Dan orang yang impiannya tuh hanya harta, maka dia akan tidak tenang dalam hidupnya. Kata Rasulullah, jika anak Adam telah mendapatkan satu gunung emas, maka dia akan berusaha untuk mencari gunung emas yang kedua, ya. Wala yamla'u jawfahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi syahwatnya terhadap harta kecuali tanah, ya, kecuali ketika dia telah wafat. Makanya kata pepatah, ada dua kelompok orang yang tidak pernah puas. Yang pertama, tolibul mal wa tolibul ilm, yaitu penuntut ilmu dan juga penuntut harta. Maka hendaknya kita sebagai orang muslim yang taat, hendaknya kita berusaha untuk ridho dengan pemberian Allah meskipun sedikit, ya, karena orang yang tidak ridho dengan qadarullah, maka dia akan dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, idza ta'mal linnas aktsaru min ihtimamika billah, jika engkau beramal untuk manusia, ya, beramal itu untuk manusia, untuk menarik perhatian manusia melebihi daripada untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita beramal namun
perhatian kita untuk mencari pujian manusia tuh melebihi daripada ya mencari keridhaan Allah, maka rahmat kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang beramal untuk dunia saja, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan di antara manusia ada yang mereka berdoa, ya. Mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia." Don't saya minta akhirat, minta dunia saja. Tiap hari berdoa tuh cuma minta dunia, supaya minta uang ditambahkan, umur dipanjangkan, minta supaya anak banyak, tapi tidak tidak ada doa untuk akhirat. Tidak ada doa supaya umur itu berkah, umur itu dalam kebaikan. Maka wa ma lahu min khalaq, maka di akhirat dia tidak dapat apa-apa, dia cuma dapat di dunia saja. Tapi orang yang menggabungkan keduanya, yang minta dunia dan akhirat, maka dia dapat keduanya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat." Ya. Jadi ketika kita beramal, hal yang paling kita kedepankan yaitu kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, bukan perhatian manusia. Ya, contohnya dalam hal menuntut ilmu. Kata Rasulullah, "Man talabal ilma liyumari bihi al ulama." Barang siapa man talabal ilma liyubahi bihi al ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu tapi tujuannya supaya dia berbangga-bangga ilmunya dengan para ulama, au liyumari bihi sufaha, atau untuk dia mendebat orang-orang yang jahil, au liyasrifa wujuhan nas, atau untuk dia memalingkan wajah manusia kepadanya, fahuwa finnar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, Rasulullah juga bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuha illa liyusiba bihi aradud dunya lam yari raihatal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu tujuannya untuk Allah, tapi dia menuntut ilmu bukan untuk Allah, ya, untuk makhluk, untuk manusia, maka lam yari raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal dalam satu riwayat itu bau surga bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Maka ketika kita menuntut ilmu atau beribadah dengan amal apapun, kita niatkan, ya, usahakan dalam ibadah tuh tujuan utamanya yaitu untuk Allah, 100% untuk Allah. Kemudian idza kunta takrahu ma yuhibbuhu Allah, jika engkau membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagian manusia itu ada yang mereka mereka membenci syariat-syariat Allah, ya. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir, karena orang yang membenci syariat Allah itu termasuk dalam orang yang kafir. Kata Allah, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ya. Maka demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amal-amalnya. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ra'aita qaswatan fi qalbika, ya. Salah satu sebab rahmat Allah dicabut dari kita yaitu jika kita melihat hati kita tuh keras, jika kita merasakan bahwasanya hati kita keras. Contohnya apa? Contohnya ketika kita baca Quran tapi kita sudah tidak rasa apa-apa. Baca Quran susah yang rasa apa-apa, atau ketika jenguk orang sakit susah yang ingat kematian, atau ketika antar orang meninggal habis itu kayak biasa-biasa saja, enggak ada pengaruh apa-apa. Padahal katong yang kasih mandi, yang kasih kafan, yang sholatkan, yang kubur, tapi habis sholat itu tidak ada efek apa-apa. Maka itu ciri-ciri kita punya hati sudah keras. Maka cara supaya hati tidak keras itu apa? Kata Rasulullah, idza aratta antalina qalbaka fa'at imul miskin wamsah ra'sal yatim. Cara supaya ketemu hati tidak keras, kata Rasulullah, yaitu hendaknya memberi makan orang miskin atau mengusap kepala anak yatim. Jadi usap kamu kepala juga apa? Berpahala, ya? Tapi anak-anak yang yatim. Nah, tapi di sini yang
yang anak SD itu, anak SD, karena anak SMP mungkin ada yang subalik. Jadi anak SD itu sapu dumbu kepala. Itu melembutkan hati. Nah, paham tom? Nah, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.